Bagaimana caranya memupuk rasa cinta tanah air sebagai anak muslim yang milenial? Kalian anak muda ini cinta tanah air. Ya, bagaimana cara mewujudkannya Pak Ustadz? Buatlah yang kira-kira membuat kita membangkitkan adrenalin semangat. Kumpul beberapa anak muda, komunitas, pergi ke panti asuhan, ajak anak-anak makan bareng, makan siang bareng. Kalau untuk ngasih sebulan kalian belum mampu, bapak kalian, ibu kalian bisa, tapi kalian belum, maka ajak makan siang bersama anak yatim. Mereka anak-anak Indonesia, anak suku bangsa kita, cuman kurang beruntung karena bapaknya meninggal susah. Ajak makan siang bareng besok, jangan tunda-tunda, besok hari Ahad, kebetulan momen Agustus sekaligus Muharram, datang temui. Assalamualaikum Pak Panti Asuhan. Ya. Bapak Ketua Panti. Ya. Berapa anak yatim di sini? Ada 300 orang. Keluarkan, kami mau makan sama. Berapa? Agak 10 orang aja. Karena kebetulan kalian komunitasnya nggak banyak, cuma 10. Nah, makan bareng. Itu untuk membangkitkan persaudaraan, untuk membangkitkan kesamaan kita. Kemudian buat lagi cerita, datangi veteran-veteran perang kita. Ini untuk membangkitkan sesama anak bangsa. Ternyata ada anak bangsa yang kurang beruntung. Lalu kemudian untuk membangkitkan cinta tanah air kita, datangi veteran-veteran rumah-rumah jompo yang masa itu mereka masa kependudukan Jepang yang usianya sekarang 70, 80. Sebenarnya saat melihat mereka, kita bukan sedang melihat orang lain. Saat itu kita sedang melihat diri kita 50 tahun yang akan datang. Kalian yang sekarang berumur 20, pergi ke panti jompo, kalian sedang melihat diri kalian 50 tahun akan datang. Begitulah bentuk kulitmu yang tak lagi mulus keriput. Begitulah bentuk wajahmu yang mulai turun ke bawah. Begitulah bentuk rambutmu yang sudah mulai memutih. Dan banyak cerita kepada mereka bagaimana dulu saat berjuang melawan Jepang, bagaimana dulu saat berjuang melawan Belanda. Ini membangkitkan cinta tanah air. Setelah itu barulah bangkit semangat mahasiswa-mahasiswa dari fakultas apa? Kedokteran. Serius, profesional, jadi dokter spesialis. Hasil dari dokter spesialis, kalian akan bangun masjid, akan menyantuni anak yatim, akan menyekolahkan fakir miskin, sehingga negeri ini akan bangga punya anak-anak bangsa yang menjaga harkat martabat anak bangsa, insyaallah. Amin. Saya kalau anak muda yang bertanya semangat saya, tapi kalau yang tua-tua semangat juga. Mohon petunjuknya bagaimana kita mengetahui membedakan ketika kita diberikan teguran atau cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya demam. Misalnya demam. Dari mana kita tahu demam itu teguran apa cobaan? Ada kalanya sakit itu untuk menghapus dosa. Ada kalanya sakit itu untuk mengangkat derajat. Ada kalanya sakit itu laknat. Ada kalanya sakit itu menempatkan kita di surga yang tertinggi. Dari mana kita tahu bahwa demam kita itu masuk kategori demam level A, level B, level C? Apakah dari panasnya? Pakai termometer, oh panas Anda 40. Ini laknat nih. Tak bisa. Makanya dalam hadis qudsi dikatakan, ana inda husni zanni abdi bi, aku menurut prasangka hambaku padaku, maka kita mesti husnuzan. Andai besok kita demam, nauzubillah, sekedar sampel contoh, maka yang pertama kita pakai hadis, la yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin wala syaukin yastakuha. Demam panas, gundah gulana, susah hati, duri menusuk tapak kaki, cara Allah menghapuskan dosa-dosa. Jadi husnuzan sama Allah, bahwa Allah menghilangkan dosa kita. Kapan dia jadi laknat? Kalau penyakit itu datang tidak merubah apa-apa, tidak mengingatkan pada mati, tidak mensyukuri nikmat sehat, tidak merubah apapun, saat itu kita sedang terlaknat. 3, ada kalanya penyakit itu mengangkat derajat kita. Haji, balasannya haji mabrur, surga. Bangun masjid, balasannya dapat satu tempat istana di surga.
Tapi ada balasan yang tidak bisa dihitung. Apa dia? Orang yang sabar, maka sabar menerima penyakit, tapi tetap berobat. Jangan gara-gara ini, ayo kita ke rumah sakit. Sabar. Itu bukan sabar, bodoh. 4. Mungkin engkau tak ada dosa karena selalu istighfar, tahajud, witir, duha. Mungkin engkau pula sudah ditinggikan Allah derajat, tapi rupanya namamu sudah ada dalam daftar penghuni surga Jannatul Firdaus. Sudah ada namamu di situ. Namamu sudah dituliskan malaikat. Cuman waktu dicek kurang amalnya. Ada yang kurang 2 on, ada yang kurang 2 mili. Maka bagaimana cara melengkapkannya? Diuji Allah SWT. Ketika dia dapat menerima itu ridha dia, maka dinaikkan Allah. Maka segala yang kita alami itu ada 4. Pertama, menghapus dosa. Yang kedua, mengangkat derajat. Yang ketiga, nama kita sudah masuk surga, tapi amal kita belum cukup. Yang keempat, tak ada perubahan apa-apa, menjadi terlaknat. Mudah-mudahan kita selamat dari yang nomor 4. Semoga Ustaz Somad selalu sehat dan selalu dilindungi Allah. Amin. Saya Arif Firmansah, punya adik satu bapak. Posisi bapak sudah almarhum, sudah meninggal. Bolehkah saya menjadi wali nikah untuk adik saya? Tak bisa. Karena syarat wali itu adalah saudara seayah atau saudara kandung seayah seibu. Adapun saudara seibu tak bisa jadi wali. Saudara tiri tak bisa jadi wali. Kamu, saya mau mewalikan dia, Pak. Apa hubunganmu? Saya merasa saudara. Apalagi? Jadi ini bukan masalah rasa-rasa, bro. Jadi harus ada hubungan nasab. Kamu, saya mau mewalikan dia, Pak Ustaz. Apa hubungan sama? Saya hubungan nasib, Pak Ustaz. Nggak bisa. Oleh sebab itu ada hubungan nasab. Wali ibu, ibu. Wali adik, anak-anak gadis, wali kalian ada 6. Pertama, ayah. Tak ada ayah, kakek. Kakek itu apa, Pak Ustaz? Grandfather. Yang kedua, abang. Adik, adik ayah atau abang ayah. Kami di Sumatera abang. Kalian mau pakai kakak, terserah lah. Yang penting samanya itu. Oleh sebab itu maka 6 orang inilah yang menjadi walimu. Wali, tugasmu bukan cuma menikahkan saja. Wali bertanggung jawab kalau anaknya, cucunya, ponakannya, adiknya pakai jilbab pasrah tapi tak rela. Pakai jilbab sakaratul maut. Pakai jilbab setengah hati. Tidak menutup aurat. Kau akan dituntut di hadapan Allah. Selangkah lagi kau mau masuk surga. Tapi kalau kau biarkan perempuan yang menjadi tanggung jawabmu ini, maka kau juga selangkah lagi masuk neraka. Oleh sebab itu jaga adik perempuan kita. Jangan sembarangan dibawa oleh laki-laki. Mas, aku bawa adikmu ya. Bawa lah. Jam 12 nggak apa-apa. Alah pagi pun nggak apa-apa. Bawa. Nanti pinjam motor kau sebentar ya. Nggak bisa. Oleh sebab itu ini tanggung jawab luar biasa. Tapi bukan berarti karena tidak bisa diwalikan lalu tidak peduli, tetap peduli. Tapi masalah urusan wali bukan sembarangan. Jangan menikah tanpa wali. La nikaha, tidak sah nikah illa biwaliyin, kecuali dengan wali. Wa syahidai adlin, dengan 2 saksi yang adil. Ini banyak nih sekarang nikah pulang. Itu siapa? Suamiku. Kapan kau nikah? Kemarin. Walinya udah saya bayar kemarin wali. Wali dibayar. Emang Pak RT? Pak RT pula marah pula Pak RT. Ustadz yang disayangi Allah, amin. Bolehkah badal haji laki-laki dilaksanakan perempuan? Boleh. Mana dalilnya? Ada seorang perempuan mau membadalkan haji ayahnya karena ayahnya sakit keras. Badal haji itu apa? Melaksanakan haji untuk orang 2. 1 sudah meninggal dunia, yang 1 masih hidup tapi sakit keras. Dalilnya ada. Labbaik Allahumma subrumah. Labbaik Allahumma subrumah. Aku menghajikan subrumah. Nabi nanya, ente ngajikan siapa? Subrumah. Subrumah itu siapa? Akhi, my brother, sedulurku, saudara saya.
Dia sudah meninggal dunia. Ya. Kau sudah haji apa belum? Belum. Hajikan dulu dirimu, baru hajikan sebelumnya. Itulah dalil boleh menghajikan orang yang sudah meninggal. Mudah-mudahan kita semua bisa berangkat haji. Setelah adik-adik nanti haji, pas haji yang kedua, itu kau hajikan saudaramu. Pas nanti sampai di Bir Ali, labbaik Allahumma umrah an fulan bin fulan. Aku hajikan saudaraku si fulan bin fulan, aku umrohkan. Bagaimana kalau jamaahnya laki-laki mau menghajikan ibunya? Sah. Bagaimana kalau jamaahnya perempuan mau menghajikan bapaknya? Sah. Dalil tentang ini hadis sahih. Ya Rasulullah, bapak saya kalau dinaikkan ke atas onta jatuh. Naik atas onta jatuh. Sudah tua, tulang belakangnya tak bisa lurus lagi. Bolehkah saya hajikan dia? Boleh. Itu dalil yang sudah tua bisa dihajikan karena tak sanggup lagi naik pesawat. Bagaimana sikap saya jika istri saya mohon maaf selingkuh dengan sahabat saya sendiri? Az-zaniyatu waz-zani, laki-laki perempuan yang berzina, fajlidu kulla wahidin minhuma bi'ata jaldah, cambuk 100 kali kalau belum nikah. Kalau sudah nikah, farjumuhumal battah, dimasukkan ke dalam tanah, dilempar batu sampai mati. Ini selingkuh dia dengan temanmu, maka kau panggil dia baik-baik, kasih tahu dia, kau kalau hidup zaman Nabi udah lempar pakai batu, udah mati kau udah. Kalau kau bisa menerima dia, taubat dia, terima dia baik. Tapi kalau kau tak bisa menerima dia dengan baik, bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor, patah tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh 1000. Emang main bola tepuk tangan? Jangan mulutmu berkata siap, tapi hatimu berkata tidak. Lain di bibir, lain di hati. Itu judul lagu. Selesai saya sholat Jumat, datang jamaah. Ustaz Somad, ya, istri saya selingkuh 2 tahun Pak Ustaz. Terus akhirnya ketahuan. Terus bisa kamu terima dia? Bisa Pak Ustaz. Siap kamu menerima apa adanya? Siap Pak Ustaz. Nah, jagalah. Kalau siap jaga. Jangan mulutmu mengatakan siap menerima tapi hatimu tidak. Akhirnya setiap melihat dia nampak wajah selingkuhannya. Aku Pak Ustaz memang udah siap, tapi pas ngeliat wajahnya mau kutusuk aja kepalanya. Tak bisa. Tidak ada laki-laki yang sanggup siap, karena laki-laki yang siap adalah laki-laki dayus. Dayus cemburu. La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Siapa yang tak masuk surga itu ya Rasulullah? Dayus. Siapa dayus? La yagharu ala maharimihi, tak ada rasa cemburunya. Tak ada rasa cemburu. Bininya dibawa orang, cuek aja deh. Tadi kulihat istrimu dibawa orang nonton. Udah biasa. Ini dayus sih. Dayus tak mencium bau surga. Tapi jangan pula terlalu cemburu. Sampai istri beli kangkung pun gak bisa. Ente kenapa gak beli kangkung? Suamiku curiga sama tukang jual kangkung. Ini itu namanya posesif. Terlalu cemburu. Lagi-lagi ummatan wasata. Jangan terlalu cemburu posesif, jangan pula sampai tak ada rasa cemburu dayus. Siapa namanya? Dayus posesif. Hai perempuan, tidak ada laki-laki yang bisa menerima perempuan yang berselingkuh. Kalaupun ada, dia akan balas dengan perselingkuhan yang lain. Karena tabiat laki-laki adalah ayam jantan yang perkasa. Ayam jantan 2 ekor, masukkan ayam betina, buat 1 kandang. Sampai mati ayam jantan itu. Berdarah, dicakar, diinjak, dipatok. Mati ayam jantan, berkelahi untuk merebut 1 ayam betina. Begitu ayam. Beda sama babi. 2 ekor babi jantan, masukkan 1 babi betina, nanti buatnya bertiga. Kalau tak percaya tes. Maka laki-laki adalah
ayam jantan yang perkasa, tak bisa berbagi hatinya, tak bisa berbagi cintanya. Tapi ada laki-laki yang hatinya lapang, setelah perempuan itu taubat bisa dia terima. Mas, berat untuk kuakui, tapi aku sudah salah. Enggak apa-apa, aku siap menerimamu, karena aku pun juga udah nikah siri 3 kali. Rasakan kau lah. Semoga Ustaz selalu sehat walafiat. Amin. Saya sehat. Banyak orang yang ragu katanya saya sakit. Saya sehat. Jika seorang suami berkata kepada istrinya, saya tidak bisa lagi hidup bersamamu dan sudah tak suka lagi, apakah kata-kata itu termasuk talak? Talak terbagi 2. Talak sorih jelas, talak kinayah kiasan tak jelas. Ini termasuk talak sorih apa talak kinayah? Kinayah. Kalau dia jelas, ku talak engkau talak 1. Talak itu cerai, bukan gini kan. Itu tolak. Ku talak engkau talak 1, itu namanya talak sorih, jelas. Tapi kalau yang model begini, aku tak suka lagi padamu, maka perempuan wajib nanya, maksud Allah? Misalnya dia bilang, kau pulang aja lah ke rumahmu. Atau dia katakan, aku mau muntah nengok muka kau. Maka jangan langsung diam. Tanya dia, maksudmu? Kalau dia bilang, ada niat tolak, maka jatuh tolak 1. Aku sudah tak suka lagi, pulanglah ke rumah. Maksudmu? Enggak, aku nyuruh aja. Enggak jatuh, berarti enggak ada niat. Tapi kalau kata dia ada niat, maka jatuh talak 1. Talak 1 masih bisa rujuk Pak Ustaz? Bisa. Limit waktunya berapa lama? 3 bulan. Kayak visa paspor juga. Kalau sebelum 3 bulan itu dia balik, rujuk. Cara rujuknya, datang aja sama dia. Makanya talak itu nggak boleh keluar rumah. Kalau laki-laki mentalak itu bukan berarti perempuan keluar rumah, tetap satu rumah. Cuman beda kamar. Pas hujan balik lagi. Bilang sama dia, I back to you my darling. Udah balik. Tapi kalau sudah habis limit waktunya, masih bisa dia balik? Bisa. Cara baliknya akad ulang, karena waktu iddah namanya sudah habis. Macam nikah pertama kali dulu, ada mempelai laki-laki, ada wali, ada 2 saksi, ada mahar, ada ijab dan aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai sah. Itu namanya pengantin baru stok lama. Jelas? Talak 2 masih bisa balik. Yang tak bisa balik talak 3. Makanya semarah-marahnya engkau jangan langsung talak 3. Ini ada laki-laki ini marah, menggeletar dia, aku talak 100. Talak 100 jatuhnya 3. Ku talak engkau sebanyak bintang di langit. Jatuh 3. Kalau sudah jatuh talak 3, la tankihu fala tahillu lahu hatta tankiha zawjan ghairah. Tidak boleh kau nikah dengan dia sampai dia nikah lagi dengan laki-laki lain. Hati-hati. Makanya laki-laki itu sebelum menikah mesti paham kursus pernikahan. Jangan asal-asal aja. Ini yang penting mampu, punya uang langsung nikah, nggak ngerti masalah. Akhirnya rupanya dia sudah talak dan dia tidak tahu talak. Sudah talak bolak-balik. Asal marah talak. Lambat teh manis talak. Lambat sarapan talak. Lambat setrika talak. Rupanya anak-anaknya selama ini anak-anak zina. Gara-gara tidak tahu hukum talak. Makanya belajar, ngaji. Tapi masyarakat jamaah Masjid Al-Huda ini semua saya yakin sudah ngaji insyaallah. Saya pernah baca hadis mengatakan apabila seorang suami melakukan perbuatan mungkar maka secara otomatis jatuh talak. Bagaimana implementasi hadis ini Pak Ustadz? Mengingat seorang istri tidak mengetahui perbuatan suaminya di belakangnya.
Maksudnya gini, man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jihara. Siapa yang meninggalkan sholat secara nyata, secara jelas, secara sengaja, maka kafirlah dia. Mungkin Bapak Ibu pernah lihat itu di internet. Siapa yang suaminya tak sholat, otomatis fasakh. Pernah baca? Saya pernah dapat kiriman. Sekaligus pertanyaan, Ustaz, apakah kalau suami itu nggak sholat, otomatis istri itu fasakh? Ada namanya tolak, laki-laki menceraikan perempuan. Ada namanya khulu', perempuan menggugat laki-laki. Ada namanya fasakh, hakim membatalkan pernikahan. Contoh, suami murtad. Ya bagus, pertama nikah, tiba-tiba dia murtad, maka hakim memfasakh. Karena kalau suami murtad, istrinya tetap muslimah, maka hubungan mereka adalah zina, maka harus dipisah. Begitu juga tentang tadi sholat. Kalau dia meninggalkan sholat secara sengaja, secara sadar, pas ditanya, kamu nggak sholat mas? Ah, sholat buang-buang waktu aja. Maka itu sudah fasakh. Hakim menjatuhkan. Hakim mesti memanggil dia. Dipanggil oleh wilayah hisbah. Ini sudah fasakh. Kalau mau, taubat dia, bersyahadat ulang, masuk Islam dia balik, baru bisa disatukan balik. Nah ini hati-hati yang nampaknya sepele, remeh, temeh. Bagi yang meyakini bahwa meninggalkan sholat secara sengaja itu adalah kafir, keluar dari agama. Tapi menurut Imam Nawawi, orang yang tidak sholat itu terbagi dua. Pertama, karena malas. Kalau malas tak sampai kafir, dia hanya fasik saja. Fasik artinya tetap Islam, cuma Allah tak beri hidayah pada dia. Itulah makna ayat Allahu la yahdil qaumal fasiqin. Kau kenapa enggak sholat? Aku sebetulnya percaya ayat sholat. Terus kenapa enggak sholat? Lagi malas aja. Nantilah udah agak-agak mati, mau mati sakit. Tapi kalau dia mengingkari, kenapa kamu enggak sholat? Sebenarnya sholat itu enggak relevan untuk zaman sekarang. Ribet sekali sholat itu. Ambil wudhu, buka kaos kaki. Coba kalau ibadahnya pejam mata, selesai, kan enak. Wah, ini sudah menghina, bisa jadi murtad. Na'udzubillah. Bagaimana cara bilang sama suami kalau saya mau pergi ke pengajian? Karena waktunya malam hari, supaya suami tak marah. Tunjukkan aja gambar saya. Mas, Ustadz ini apa gila? Kalau dia tidak tergolong termasuk mazhab haters, kalau dia masuk golongan lovers. Mas, saya izin ada pengajian di Masjid Al-Huda. Kamu pergi sama siapa? Ini sama rombongan ibu-ibu jamaah pengajian mak-mak garis keras. Maksudnya keras berprinsip dalam ibadah, bukan keras dalam hal yang lain. Apa gila pengajian? Hai suami-suami, hai laki-laki, aslinya laki-laki yang mengajar perempuan. Aslinya laki-laki yang memberitahu perempuan bagaimana sholatmu, bagaimana puasamu, bagaimana qadakmu, bagaimana zakatmu, bagaimana infakmu, bagaimana jilbabmu. Tapi karena laki-laki tidak sanggup menjelaskan itu, maka dia mestinya mengundang pengajian di rumah, di masjid. Dia yang membawa. Ya ayyuhalladzina amanu, hai para suami-suami, qu anfusakum, jaga dirimu, wa ahlikum, istri anakmu, nara, dari api neraka. Suami diberi harta warisan 2 kali lipat dari perempuan. Laki-laki diberikan kuasa, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Bukan karena Islam diskriminatif, tapi karena tanggung jawab laki-laki yang besar. Siap jadi laki-laki? Banyak sekarang laki-laki nggak siap jadi laki-laki, berotot tapi melambai. Di mana pengajian Masjid Al-Huda? Sana. Ini termasuk laki-laki yang tak siap jadi laki-laki. Oleh sebab itu saya bangga malam ini saya sedang berhadapan dengan laki-laki yang sejati. Laki-laki yang sejati bukan ototnya tegap. Laki-laki sejati adalah laki-laki yang menyelamatkan perempuan. Khuliqatil mar'atu min dhila'. Perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok.
a'wajuha a'laha, tulang rusuk yang paling bengkok yang paling bagian atas. In akhazta aqamtaha kasartaha, tulang rusuk yang bengkok itu kalau kau paksa lurus dia akan patah. Ini tulang rusuk bengkok, kalau kau paksa lurus patah dia. Kalau kau ikut kau jadi bengkok. Maka pandai-pandailah meluruskannya, ajak dia pengajian, bawa majelis taklim. Kamulah laki-laki yang mesti membawa mereka. Sekarang ada perempuan yang mau pengajian, alhamdulillah. Allah nggak adil Pak Ustaz. Kenapa dia baik dapat istri celaka? Kenapa dia perempuan baik dapat suami tak baik? Husnuzon sama Allah. Mungkin laki-laki yang tak baik itu supaya istrinya itu menjadi baik. Mungkin perempuan yang tak baik itu dijumpakan Allah dengan yang baik supaya mereka baik. Kalau suami baik dapat istri baik, lalu yang tak baik, masa mereka sama-sama dua masuk neraka? Husnuzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu maka menjadi laki-laki adalah tanggung jawab. Menjadi laki-laki, ibu yang punya anak laki-laki panggil ke sini sebentar nak. Kau menjadi laki-laki ada tanggung jawab di hadapanmu. Kau akan dituntut, kau akan ditanya. Kullukum ra'in, setiap kamu pemimpin, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih, setiap kalian akan dituntut, diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Laki-laki sekarang yang ditanya hanya sholatmu saja, yang ditanya sekarang hanya celanamu saja sudah nutup lutut atau tidak. Tapi begitu kau menikah, sholat istrimu, bacaan Quran istrimu, jilbab istrimu, semua akan ditanya. Tapi jangan gara-gara ini kau takut nikah. Kau udah nikah, berat kata seseorang. Jadi gimana? Aku mau nikah sama laki-laki aja. Oh, alhamdulillah. Laknat di atas laknat adalah disebutkan azabnya dalam Al-Quran. Ata'tunar rijala syahwatan min dunin nisa. Kenapa kalian bersahwat melihat laki-laki tapi tidak pada perempuan? Ada laki-laki yang bersahwat pada laki-laki, melihat perempuan cuek aja deh. Bro, ada cewek cantik cuek aja. Ada anak lajang ganteng, wow. Ja'alna 'aliha safilaha, kami jadikan bagian bawah tanah itu naik ke atas, bagian atas jatuh ke bawah. Wa amtarna 'alaihim bihijaratin min sijilin mamdud, kami hujani mereka dengan tanah liat yang terbakar api neraka. Azab bagi homoseksual. Hati-hati. LGBT. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan anak-anak muda kita insyaallah. Tadi saya dapat gambar kiriman, ada anak muda remaja masjid aktivis nikah. Saya buat komen di bawah, LGBT. Apa maksudnya Ustaz? Laki gemuk, bini tipis. Lakinya besar, istrinya kurus. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tak ada makna pengajian kita malam ini kalau tidak membawa perubahan. Betul? Oleh sebab itu kita ingin setelah pengajian ini ada perubahan. Yang sebelumnya tidak sholat subuh, besok sholat subuh berjamaah. Yang sebelumnya belum berhijab, mudah-mudahan dibukakan Allah pintu hatinya berhijab. Yang selama ini masih lagi keluh kesah, selalu mengutuk nasib, mulailah dia percaya kepada takdir baik dan takdir buruk. Mudah-mudahan sesuai dengan tema kita, terwujudlah kaum muslimin ummatan wasatan yang cinta negeri dan tanah air. Amin ya rabbal alamin. Kalau tidak kita membangun bangsa ini, tidak akan mungkin orang lain akan datang membangunkan bangsa kita untuk kita. Usaha sudah, sekarang berdoa, habis itu kita pulang bertawakal. Maka sebelum berdoa kita mohon kepada Allah, bertawassul dengan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ja'al hadzal balada baladan aminan mutma'innan ya'tihi rizquhu min kulli makan. Jadikan negara kesatuan Republik Indonesia negeri yang aman, damai, terbuka pintu rezeki dari segala macam penjuru ya Allah. Allahumma waffiq ulata umurina
Berikan hidayah, taufik hidayahmu kepada pemimpin-pemimpin kami agar dapat membantu menolong negeri ini menjadi negeri yang aman, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma dafa'na al-ghala' wal waba' wal fahsya' wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan negeri kami dari perpecahan, malapetaka, bencana, musibah, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan munkar. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina min hafazil Qur'an wal hafizat. Jadikan anak-anak kami menjadi para penghafal Al-Quran. Minal mujahidina fi sabilik bi amwalihim wa anfusihim. Anak-anak muda kami menjadi pejuang yang akan menolong agamamu dengan harta dan nyawa mereka, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Selamatkan kami dalam akidah ahlus sunnah wal jamaah. Wa afiatan fil jasad. Sehatkan badan kami supaya kami bisa beribadah, solat berjamaah. Wa ziyadatan fil ilmi. Tambahkan ilmu kami supaya benar amal kami menurut tuntunan Quran dan sunnah. Wa barakatan fil rizqi. Berkahi rezeki kami supaya kami bisa berinfak, berzakat, berwakaf dan bersedekah. Wa taubatan qablal maut. Beri kami taubat sebelum mati. Wa rahmatan indal maut. Curahkan rahmat ketika kami menghadapi mati.